Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jan Ritu Mangger akan menyampaikan garis besar pelajaran sekolah sahabat kita untuk minggu ini. Namun sebelum menyampaikan garis besar pelajaran sekolah sahabat minggu ini, saya akan menyampaikan pendahuluan karena kita sudah memasuki triwulan yang kedua dan sudah menerima buku sekolah sahabat yang baru dengan judul Kejadian. Kejadian berasal dari kata Genesis atau Bereshit yang berarti permulaan atau pada mulanya. Dengan kata lain, ketika kita membaca kitab Kejadian, maka kita akan mengetahui asal mula manusia, tentang siapa kita dan bagaimana kita menjadi ada. Kitab Kejadian juga mencatat kisah yang menyedihkan, karena di dalamnya kita akan melihat kisah kejatuhan yang akhirnya membuat dunia menjadi tidak sempurna lagi. Tetapi tidak hanya itu, kitab Kejadian juga berisikan kisah yang menghibur, karena di dalamnya juga terdapat janji, yaitu janji keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kitab Kejadian menjadi semakin menakjubkan, karena di dalamnya kita menemukan kisah mujizat yang dramatis. Kita akan menemukan kisah cinta manusia yang menyentuh, pengampunan, kisah kelahiran, penghakiman, kebencian, kematian, dan yang menggembirakan adalah kisah tentang iman, harapan, dan juga janji penebusan. Baik saudara-saudara, kita masuk kepada pelajaran untuk minggu ini dengan judul Penciptaan. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga katakan, ketahuilah bahwa Tuhan Allah lah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Berdasarkan ayat ini, kepada kita ditegaskan bahwa keberadaan kita adalah karena Tuhan ciptakan. Dengan kata lain, keberadaan kita adalah karena anugerah Tuhan. Lalu kita harus mengakui keagungan Tuhan dan harus bergantung kepada Tuhan Sang Pencipta. Kita ada bukan kebetulan, tetapi kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa ini memberitahukan kepada kita bahwa keberadaan kita disengaja atau direncanakan Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 31 katakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Semua yang Tuhan ciptakan sungguh amat baik tanpa terkecuali. Secara pandangan, jika yang Tuhan ciptakan itu kita pandang, itu akan terlihat indah. Secara fungsi, semua yang Tuhan ciptakan berhasil. Semuanya berfungsi. Pohon menghasilkan buah, terang menerangi. Tidak ada dari yang Tuhan ciptakan itu yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Bahkan ketika manusia diciptakan, dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, menuliskan sebagai berikut, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lebih lanjut, Kejadian 2 ayat 7 katakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara yang terkasih, kitab Kejadian memberitahukan tentang awal mula keberadaan manusia, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Kejadian juga memberikan informasi bahwa Tuhan menciptakan terang pada hari yang pertama, kemudian cakrawala, kemudian tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang, binatang, lalu kemudian
di hari yang keenam, Tuhan menciptakan manusia dan juga hewan di daratan. Itu pun Tuhan katakan semuanya sungguh amat baik. Apa yang dimaksud dengan manusia itu diciptakan sungguh amat baik? Pertama, manusia itu dikatakan baik karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, manusia itu diciptakan sungguh amat baik karena manusia itu melakukan perannya. Ketika Tuhan ciptakan manusia itu, Tuhan perintahkan mereka untuk mengusahakan dan memelihara taman. Yang ketiga, manusia itu disebut baik sebagai ciptaan yang baik karena manusia mau menurut Tuhan dengan tidak memakan makanan, dengan tidak memakan buah pohon yang Tuhan larang untuk dimakan. Lalu yang keempat, manusia itu dikatakan ciptaan yang sungguh amat baik karena manusia itu bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan. Lebih lanjut, ini berbicara tentang pernikahan ketika Tuhan katakan laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan dia akan bersatu dengan istrinya. Itulah sebab mengapa manusia itu disebutkan juga adalah ciptaan yang sungguh amat baik. Kejadian 2 ayat 2-3 mengatakan demikian. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Perhatikan, Tuhan menyelesaikan. Setelah itu, Tuhan berhenti. Tuhan beristirahat. Dari bahasa aslinya disebutkan sabat. Jadi ketika Tuhan berhenti, Tuhan beristirahat, dia lakukan itu setelah dia selesai menciptakan. Jika kita menghubungkan ayat ini dengan Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ayat ini sedang memberikan kepada kita informasi bahwa hari Sabat adalah tanda kepemilikan Tuhan. Atas apa? Atas semua yang ada. Atas manusia dan semua yang telah diciptakannya. Jadi dengan berhenti pada hari Sabat, berbakti pada hari Sabat, kita sedang mengakui bahwa segala sesuatu yang ada adalah karena Tuhan dan itu adalah milik Tuhan. Yang kedua, dengan berhenti dan beribadah pada hari Sabat, kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah ciptakan. Saudara yang terkasih, Lukas pasal 13 mencatat peristiwa ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pesan apa yang Yesus ingin sampaikan lewat penyembuhan pada hari Sabat ini? Sabat adalah tanda bahwa semua penderitaan, rasa sakit, dan kematian akan berakhir. Karena itu adalah tujuan penebusan yang dilakukan Yesus, dan hari Sabat mengarahkan kita kepada penebusan itu. Dengan kata lain, ketika Tuhan beristirahat pada hari Sabat, dan sebelum dia beristirahat, Tuhan menciptakan segala sesuatu dari hari pertama hingga hari yang ke-6. Dan itu semua dirangkumkan oleh Musa dengan mengatakan, pada mulanya Allah yang menjadi sumber segala sesuatu dan awal segala sesuatu. Diharapkan kita akan menyembah Tuhan sebagai pencipta kita, mensyukuri apa yang ada, karena itu adalah karya Tuhan, dan pada hari Sabat kita pun beristirahat sebagaimana Tuhan beristirahat setelah dia selesai menciptakan segala sesuatu. Ini yang dapat saya sampaikan. Selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.